Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi walaupun masih dalam ibadah online. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita persiapkan hati kita juga waktu yang terbaik ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji, syukur, dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang selalu kami terima dan nikmati dalam hidup ini. Terutama di sepanjang minggu yang baru saja kami lewati. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang tidak dapat kami balas dengan apapun yang ada pada kami. Oleh karena itu pagi ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Kami mohon pengampunan dari-Mu untuk melayakkan kami bersekutu dengan Engkau dalam ibadah ini. Pagi ini kami rindu menikmati lagi kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Oleh karena itu kami serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Setiap pelayan yang melayani pekerjaan-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah dikuasai dan diurapi oleh Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami bersatu hati untuk menolakkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah kiranya berkarya lebih dahsyat lagi dan nama-Mu yang dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Diam di dalam rumah-Mu, menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami rindu untuk memuji, menyembah. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku
Saudaraku, mari saat ini kita mau sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita masuk hadiratnya dengan hati yang penuh syukur, sebab Tuhan kita itu baik. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang.
kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Tuhan, kami mau terus memuji menyembah-Mu, Allah penyelamat kami. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Biarlah semua yang bernafas
Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kami perkenanan untuk masuk di dalam hadirat-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berharap Tuhan, semua nyanyian, pujian, doa, penghormatan, pengagungan kami, penyembahan kami kepadamu telah naik bagaikan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hatimu. Sekarang Tuhan, kami buka hati kami angkat iman kami, roh, jiwa, dan tubuh kami siapkan untuk Engkau berfirman, untuk Engkau bertindak, melakukan apa yang ingin Engkau kerjakan bagi kami. Kami datang kepadamu dengan haus dan lapar, dengan rindu serta hasrat yang kuat, untuk menikmati dan mengalami kebenaran-Mu, mengalami kasih dan kuasa-Mu dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sehat, tetap bersemangat, dan percayalah Tuhan ada dalam ibadah kita. Sekalipun kita mengadakan di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan tidak terbatas atau dibatasi dengan apapun juga. Dia mau mendekat kepada semua orang yang bersungguh-sungguh hati, mau mendekat dan mencari Dia, termasuk dalam ibadah ini. Pada hari ini saya masih berbicara tentang tema hikmat dalam masa kesesakan. Hari ini kita memasuki serial yang ketiga dengan judul Hikmat di Masa Kesesakan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita menemukan satu bagian firman Allah dalam Mazmur 40. Mazmur 40. Kita akan baca ayat 1, 2, 3, 4, 5, sampai ayat 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua mengetahui sejarah hidup dari seorang yang kita kenal dengan nama Daud atau Raja Daud. Walaupun mungkin hanya secara garis besar saja. Riwayat hidup Daud dimulai dari saat Samuel datang mengurapi dia dengan minyak untuk menjadi raja atas orang Israel. Itu seperti yang kita dapat temukan dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud yang disebut dalam ayat ini, itulah juga yang dimaksud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 14. Ketika Samuel menegur Saul atas tindakan tidak berhikmatnya, atas tindakan kebodohannya yang membuat pada akhirnya dia dipecat oleh Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14 berkata begini, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saya membaca kedua ayat itu. Dan menarik sekali pada ayat-ayat tersebut. Kita menemukan sebuah fakta. Justru ketika Daud yang disebut berkenan di hati Tuhan. Dan telah diminyaki, telah diurapi untuk menjadi raja. Hidup Daud sering sekali diwarnai dengan masalah-masalah yang kemudian membuat dia berada di dalam masa-masa kesesakan. Misalnya saja apa yang tergambarkan dalam Mazmur 40 yang menjadi ayat pokok dari khotbah saya pada pagi hari ini. Pada ayat 2 kita menemukan frasa, teriakku minta tolong. Orang yang minta tolong artinya dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ketika seseorang berteriak minta tolong, artinya dia mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Barangkali di dekat di kiri kanannya tidak ada orang. Maka dia harus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ini adalah gambaran tentang Daud yang sekalipun telah diurapi, bahkan disebut berkenan di hati Tuhan, ada saat-saatnya berada dalam kesesakan yang mendesak dia untuk berteriak minta tolong. Pada ayat 3 kita menemukan frasa lobang kebinasaan. Tuhan mengangkat Daud dari lobang kebinasaan. Lobang kebinasaan adalah gambaran tentang situasi yang ketika tidak ada yang menolong, dia akan binasa dalam lobang itu. Pada ayat 3 juga kita menemukan kata lumpur rawa. Bukan lumpur di sawah, bukan lumpur di jalan yang dilalui oleh Daud, melainkan apa yang sering dikenal dengan lumpur hidup atau lumpur hisap. Ketika orang terjebak dalam lumpur rawa, lumpur hisap itu, jika tidak ada pertolongan secara khusus, secara perlahan tapi pasti, apalagi semakin orang itu bergerak, dia akan semakin terhisap dalam lumpur hisap itu. Itulah yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmur 40 tentang hari-hari kehidupannya. Walaupun berkenan kepada Tuhan, telah diurapi oleh Tuhan, tidak pernah terlepas dari masalah-masalah yang memposisikan dia di dalam masa kesesakan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, akan tetapi seperti Raja Daud, demikian pula kita tidak seharusnya mempertanyakan, mempersoalkan mengapa kita sudah hidup menurut kehendak Tuhan, mengapa kita telah setia dan lain-lain sebagainya. Lalu kita masih mengalami masa-masa kesesakan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada ayat di dalam Ulangan 29, ayat 29 berkata demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Seringkali kita berusaha mempertanyakan apa yang tersembunyi. Seringkali kita mempersoalkan apa yang menjadi misteri dalam kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan, mengapa ada masa kesesakan? Kenapa harus ada penderitaan? Mengapa saya alami pencobaan ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertanyaan itu marilah kita hentikan mulai dari saat ini. Apa yang tersembunyi, apa yang misteri bagi kita, biarkanlah itu menjadi bagian Tuhan. Tetapi bagian kita adalah melihat apa yang dinyatakan kepada kita dan mengikuti apa yang ditunjukkan kepada kita oleh Tuhan, terutama melalui firman-Nya. Hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan, di mana Alkitab mengajarkan kita
bagaimana kita bersikap dan berhikmat di masa kesesakan seperti yang Daud alami. Yang pertama, saudara-saudara, Daud berkata pada ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Rupanya di dalam masa kesesakan, hal ini sangat penting sekali. Kita belajar menanti-nantikan Tuhan seperti Daud. Daud adalah figur yang bukan hanya terbuka untuk Tuhan, melainkan selalu berusaha menanti-nantikan Tuhan. Ia tidak gegabah untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Kecuali satu hal yang saya tidak akan bicarakan pada saat ini. Tapi kita semua tahu tentang hal itu justru membuat dia jatuh ke dalam dosa. Syukur bahwa Daud segera menyadari dan memohon pengampunan dan rahmat dari Tuhan. Tetapi selebihnya di dalam Alkitab kita selalu menemukan ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika sedang dikepung, saat berada dalam masa-masa kesesakan, Daud belajar dan berusaha menanti-nantikan Tuhan. Agar Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan perintah tentang apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, di dalam Alkitab kita menemukan Daudlah orang yang paling sering bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, Daud bertanyakan Tuhan. Sebagai wujud ia menanti-nantikan Tuhan. Manusia cenderung tergoda untuk melakukan apa yang dianggap baik, apa yang dia pikir baik, walaupun belum tentu itu baik dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu ada peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kalimat itu masih diulangi pada pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan, ada tindakan yang disangka lurus, yang dipikir lurus dan baik. Tetapi kenapa berujung maut? Karena jalan itu bukan jalan Tuhan. Karena pikiran yang kita anggap baik belum tentu sama dengan pikiran Tuhan. Karena memang pada dasarnya pikiran Tuhan dan pikiran kita beda jauh seperti langit dan bumi. Maka di dalam kondisi seperti ini kita diminta untuk belajar menanti-nantikan Tuhan. Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan, Tuhan punya waktu. Maka kita harus belajar menanti-nantikan Tuhan. Ketika Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, itu berarti dia tidak mau melakukan apa yang dia sendiri anggap baik. Dia pikir baik, dia pikir itu jalan yang lurus. Melainkan dia menantikan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan. Seperti apa kita melangkah. Strategi apa yang kita harus lakukan. Agar kita benar-benar berada di dalam jalan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Saudara, Yesaya 40 ayat 31 berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, digambarkan keadaan mereka seperti Raja Wali yang terbang tinggi bisa mengatasi badai. Mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Karena Tuhan memberikan kekuatan baru. Maka mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan seperti Raja Daud. Berbeda dengan Raja Saul. Kejatuhan Raja Saul
karena tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 13 diceritakan bahwa satu ketika orang Israel itu diserbu oleh orang Filistin. Ada 3.000 kereta, ada 6.000 pasukan berkuda, dan pejalan kaki yang jumlahnya seperti pasir di pantai, tidak terhitung banyaknya. Yang kemudian membuat orang Israel bersama Raja Saul berada di dalam kesesakan. Sayang sekali, mereka bukannya menanti-nantikan Tuhan. Sebaliknya mereka lari, ada yang bersembunyi di gua, di keluk batu, di bukit batu, di liang batu, ada yang masuk di dalam perigi. Yang lain menyeberangi sungai Yordan menuju ke daerah lain untuk menghindar dari serbuan orang Filistin. Raja Saul sendiri tetap berada di Gilgal, dan orang-orang yang mengikuti Raja Saul itu menjadi takut dan gemetar. Mereka berada dalam kesesakan. Awalnya Saul menanti-nantikan Tuhan dengan menunggu-nunggu selama 7 hari. Nabi Samuel yang merupakan representasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah menunggu 7 hari sesuai yang ditentukan, Samuel belum tiba. Kadang orang berpikir ini bukan salah Saul, ini salah Samuel. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif atau setidaknya dari konteks 1 Samuel 13 ini, kita melihat Samuel tidak salah. Yang salah justru adalah Saul, yang tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Maka kemudian dia memberanikan diri melakukan apa yang dia pikir benar. Dia anggap baik. Dia suruh menggelar korban yang bukan merupakan domain dia, walaupun dia seorang raja. Itu tugas dan tanggung jawab Samuel sebagai seorang imam sekaligus nabi, bertindak atas nama Tuhan untuk umat Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita baca 1 Samuel 13 ayat 9. Dengan cepat saya baca sampai ayat 13. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, dia pikir baik, dia pikir benar. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban. Perhatikan ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Perbuatanmu tidak berhikmat. Perbuatanmu itu adalah perbuatan bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, sebetulnya Tuhan sudah siap mengokohkan kerajaan Saul atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi hanya karena tidak berhikmat di masa kesesakan, berlaku bodoh di masa kesesakan, walaupun dia pikir baik, tapi bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan putuskan rencana Tuhan dalam hidupnya. Lalu ayat berikutnya, Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh diperlukan hikmat dalam masa kesesakan. Jangan jadi bodoh seperti Saul yang tidak menanti-nantikan Tuhan, melainkan mengedepankan pikiran dia, pertimbangannya. Akibatnya sangat-sangat fatal. Saudara,
walaupun kelihatan penyebabnya hanya masalah sepele. Jangan pernah kita menganggap sepele. Selama itu kita anggap sepele dan kita pikir baik, padahal tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, akibatnya akan sangat fatal bagi kita. Hikmat dalam masa kesesakan, belajar menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu terlambat. Tuhan juga tidak akan pernah terlalu cepat. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Dan itulah keajaiban Tuhan. Hikmat yang kedua, saya sebut sebagai, mari kita perbanyak perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi, perbanyaklah perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Statement saya ini kedengaran aneh. Tetapi ini bukan berarti kita menambah perbuatan Tuhan atau memaksa, mendesak Tuhan, tolong tambahkan perbuatanmu dalam hidupku. Tidak. Sebab sesungguhnya memang sudah banyak yang Tuhan sudah buat untuk kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Sekarang tinggal kita memperbanyak. Dalam arti kita mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita merenungkan siang dan malam. Kita menghidupkan semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Memperbanyak perbuatan Tuhan artinya, sekali lagi, kita mengingat-ingat, kita merenung-renungkan, kita menghidupkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Bukan sebaliknya, kita justru terpaku pada persoalan yang mungkin hanya 1-2 masalah yang membuat kita berada dalam kesesakan. Lalu kita mulai menghitung-hitung, 1, 2, 3, ini masalahku. Kemarin dulu masalahku ini. Kita belajar menghitung masalah. Tanpa sadar kita memperbesar dan memperbanyak masalah kita. Kita lupa mengingat perbuatan Tuhan yang terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Itulah yang dimaksud pada ayat 6 dari nats bacaan kita tadi. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudku untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Artinya apa, saudara? Tidak ada alasan untuk kita tidak dapat menghitung perbuatan Allah. Di dalam Alkitab, secara umum di dalam Alkitab, kepada banyak orang, kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah atas alam semesta, atas tokoh-tokoh Alkitab yang jadi panutan kita. Dan dari kesadaran itulah kita bisa bernyanyi seperti nyanyian lama. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau Abraham ditolong, kalau Yosua ditolong, kalau Daud ditolong, hitunglah perbuatan-perbuatan Tuhan dan katakanlah saya juga. Tetapi juga secara khusus, saya percaya di dalam hidup kita, saya yakin ada banyak perbuatan Tuhan sejak kita mengenal Tuhan. Sejak kita kecil barangkali, ada banyak yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mari kita hitung-hitung. Mari kita merenung-renungkan. Inilah caranya kita memperbanyak. Inilah cara yang saya maksudkan. Perbanyak perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat juga berkata seperti Daud. Banyaklah yang engkau lakukan untuk aku, Tuhan. Aku ingin memperkatakannya. Tetapi terlalu banyak jumlahnya. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ada lagu yang syairnya antara lain berkata begini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari hitunglah. Niscaya engkau akan kagum oleh kasih-Nya.
Ketika kita mengingat-ingat berkat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan terkagum-kagum oleh kasih-Nya. Inilah hikmat ketika kita menghadapi kesesakan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, jangan justru masalah itu yang menarik perhatian kita, konsentrasi kita. Kita mulai menghitung, padahal mungkin cuma 2-3 masalah. Sementara perbuatan Tuhan ada begitu banyak dalam kehidupan kita. Bisakah kita menghitung hembusan dan tarikan nafas dalam kehidupan kita? Dapatkah kita menghitung oksigen yang kita hirup secara gratis setiap hari? Dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang lain. Dapatkah kita menghitung tetes-tetes darah Yesus? Di sana terdapat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Yang tidak dapat dibuat oleh orang lain. Walaupun orang lain mencurahkan darah untuk kita. Dapatkah kita menghitung jumlah bilur-bilur Yesus dalam tubuhnya? Saya mau berkata, sebanyak itu perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, sedang dan akan berikan kepada kita di hari-hari yang akan datang. Mari belajar menghitung berkat Tuhan. Inilah yang saya maksudkan dengan perbanyak berkat dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Daud lakukan? Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menikmati juga seperti apa yang Daud alami. Ketika dia tidak terpaku kepada masalah yang membuat dia berteriak minta tolong. Ketika dia tidak kecewa, ketika dia berada dalam lubang kebinasaan. Ketika dia tidak putus asa, berada dalam kesesakan karena seakan berada di lumpur rawa. Tapi dia memandang kepada Tuhan. Maka dia mengalami berkat di dalam kesesakan itu. Hikmat di dalam kesesakan akan melahirkan berkat dan mujizat di dalam kesesakan yang kita alami. Itu yang dialami oleh Daud. Di dalam ayat 2 ada kalimat, "Ia Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Ayat 3, "Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia mengangkat aku dari lumpur rawa dan menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkah-langkahku." Ada ayat pada ayat 4, ayat 5, "Ia memberikan nyanyian baru." Artinya apa? Kita dapat secara spontan melahirkan, memproduksi nyanyian baru, nyanyian syukur yang membuat orang menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa, ada damai sejahtera, dan ada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ketika di masa kesesakan, kita mempraktekkan hikmat. Pertama, nantikanlah Tuhan. Tuhan pasti menjenguk kita. Tuhan pasti mendengarkan teriak kita minta tolong. Ketika kita di lubang kebinasaan sekalipun, walau kita berada dalam rumpur rawa sekalipun, tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Kedua, belajarlah di masa-masa seperti yang kita sedang alami sekarang. 4 bulan lebih kita seperti berada dalam masa kesesakan. Kita perlu ada perhatian dan kewaspadaan. Tapi kita tidak perlu ditakuti dan dihantui oleh masalah ini. Hitunglah berkat Tuhan. Perbanyaklah perbuatan Tuhan. Niscaya kita akan kagum melihat kasih dan pertolongannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan suci. Kita akan nyanyikan bersama kasih yang terindah. Sementara itu Bapak Ibu Saudara dapat mengambil roti dan cawan perjamuan yang telah disiapkan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
Ibu saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan cawan di tangan kanan dan kiri kita, Alkitab sebut sebagai tubuh dan darah Yesus. Dan perjamuan suci pada hakikatnya, kita mengadakan persekutuan langsung dengan tubuh dan darah Yesus yang berkuasa. Perjamuan suci juga adalah ajang yang sangat indah untuk kita mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Karena Alkitab berkata, seberapa banyak kali kita makan, seberapa banyak kali kita minum, kita melakukannya sebagai peringatan akan Tuhan. Ingat kasih Tuhan, ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ingat karya Tuhan yang luar biasa, ingat tubuhnya yang dipecah-pecahkan bagi kita, ingat tetes-tetes darah sucinya yang tercurah karena kita, ingat bilur-bilurnya adalah kesembuhan kita. Mari hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saat kita makan, saat kita minum dari darah Yesus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ada kuasa yang akan masuk dalam tubuh kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Angkat iman saudara. Naikkan syukur kepada Tuhan. Dan percayalah saat kita makan bersekutu dengan tubuh Kristus, dan kuasa tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman dan ucapan syukur, sembari mengingat perbuatan-Mu Tuhan, kami makan bersekutu dengan tubuh-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita makan. Sambil menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah yang berkuasa. Berkuasa atas apa saja. Berkuasa atas kuasa iblis. Berkuasa bahkan atas alam maut. Berkuasa atas masalah, sakit, penyakit kita. Atas persoalan kita. Saat kita minum bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Dengan iman dan ucapan syukur, mari kita minum bersekutu dengan darah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan suci pada hari ini. Hari Minggu pertama di bulan Agustus ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa perjamuan kudus, kuasa firman Tuhan, kuasa ibadah kami pada hari ini akan menolong kami menjalani bulan Agustus tahun 2020 ini dengan kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau Allah sanggup melakukan, dapat mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini ada berkat yang besar, ada kuasa yang besar, ada kekuatan ilahi masuk dalam kehidupan kami untuk kami dapat berjalan dengan kekuatan adikodrati bersama-sama Engkau melangkah di bulan Agustus ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan khusus yang telah kami siapkan, mengembalikan milik-Mu kepadamu ya Tuhan. Tiliklah anak-anak-Mu yang dengan setia melakukan kebenaran ini karena taat dan kasih kepadamu. Berkatilah sesuai dengan janji firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan kepada Tuhan di tempat yang Bapak Ibu telah siapkan sebelum ibadah ini. Sementara itu saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, hari Senin sampai hari Rabu, tanggal 3 sampai tanggal 5 Agustus,
merupakan Senin, Selasa, Rabu pertama di bulan Agustus, maka kita mengadakan doa puasa 3 hari di awal bulan ini. Setiap malam kita mengadakan ibadah doa, tentu saja di rumah masing-masing, setiap jam 7 malam. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu 3 sampai 5 Agustus kita mengadakan doa puasa di awal bulan ini. Dengan demikian maka hari Jumat tanggal 7 tidak ada lagi doa puasa untuk minggu ini. Minggu lalu saya sempat mengumumkan mudah-mudahan pada bulan Agustus ini kita sudah bisa dapat beribadah di tempat ibadah kita, walaupun masih sangat terbatas. Itu masih dalam sifat mudah-mudahan, karena kita masih dalam usaha untuk memberikan laporan, penyampaian, agar mendapatkan izin untuk melakukan ibadah. Kita doakan bersama agar situasi dan kondisi, khususnya di lingkungan tempat ibadah kita, tidak menjadi penghalang untuk kita dapat memulaikan ibadah kita. Kita berdoa, kita berusaha, kami sudah mempersiapkan surat untuk dimasukkan, kiranya Tuhan menolong untuk pada waktu Tuhan kita dapat berkumpul lagi bersama-sama, bersekutu dalam ibadah. Walaupun ibadah-ibadah yang kita jalani selama ini tidak lebih kecil artinya dari ibadah ketika kita berkumpul bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara semua, yang terakhir mari kita perhatikan protokol kesehatan. Kita masih berada di masa pandemi yang belum ada kepastian kapan akan berakhir. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita waspada, kita berhati-hati, kita prihatin, kita jaga diri, tapi kita tetap angkat iman kita memandang kepada Tuhan yang menyertai kita di segala keadaan. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Syukur hanya kepadamu ya Allah. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur karena kami percaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Setiap anak-anak-Mu yang dengan haus dan lapar, dengan rindu dan hasrat yang kuat, beribadah kepada Tuhan, berkat Tuhan sedang dan akan terus dicurahkan bagi kita sekalian. Karena itulah janji Tuhan, orang yang beribadah, roti makanannya akan diberkati, air minumannya akan diberkati, segala penyakitnya dilalukan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami terima berkat ibadah, baik doa pujian penyembahan kami, firman-Mu dan perjamuan suci yang kami nikmati, memberikan berkat kepada semua jemaat yang sudah beribadah. Berkat untuk jemaat-Mu yang dengan setia membawa persembahan-persembahan khusus, mengembalikan milik-Mu kepadamu.
berkat kesembuhan untuk siapapun juga yang sakit dan apapun penyakit mereka, dalam nama Yesus dijamah dan disembuhkan. Berkat untuk jemaat Tuhan yang hari ini dan sepanjang minggu ini berulang tahun, biarlah di umur mereka yang baru Tuhan mencurahkan berkat baru, membuat hidup mereka semakin bernilai, semakin berarti bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan terutama. Berkat dan perlindungan juga bagi jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, kekasih kami, anak-anak kami yang berada di luar kota, di luar daerah, bahkan ada yang di luar negeri. Penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi nikmat kehidupan mereka. Berkat dan pertolongan serta kemenangan kami mohonkan untuk jemaat yang sedang bergumul dalam masalah-masalah kehidupan, dengan persoalan-persoalan, apalagi ketika tidak ada pertolongan. Dengarkan teriak kami minta tolong kepadamu, dan tolonglah mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka keluar sebagai orang-orang yang menang, untuk kami semua tampil lebih dari pemenang. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pemerintahan di tingkat pusat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI maupun Polri. Lindungilah bangsa kami Tuhan, berkatilah bangsa kami, lebih khusus provinsi kami Sulawesi Selatan, dan lebih spesial lagi kota kami Makassar. Di tengah-tengah pandemi yang belum ada kepastian entah kapan berakhir, tapi kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah berhenti, kuasa-Mu tidak akan pernah berakhir. Berkatilah negara kami, berkatilah provinsi kami, berkatilah kota kami, terutama agar kami dapat terhindar dari ancaman COVID-19 ini, dan masalah-masalah yang mengikuti persoalan kesehatan ini juga dapat teratasi karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah pertolongan kami. Berkatilah semua yang berjuang di garis terdepan untuk berusaha menangkal, menangani, dan menghentikan penyebaran virus corona ini Tuhan, agar kami boleh melihat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi atas kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita angkat sekali lagi tangan kita. Arahkan hati dan pikiranmu secara khusus kepada Tuhan untuk menerima berkat dan nikmat Tuhan di akhir ibadah ini. Turunlah atasmu berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian hari ini, sepanjang minggu yang akan kita jalani, sepanjang bulan Agustus yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi menjelang siang, selamat menjalani pekan ini, selamat menjalani bulan Agustus. Kita tidak sendirian, Tuhan menyertai kita. Doa kami hamba Tuhan dan keluarga pastori, semua jemaat tetap sehat. Kita bersemangat menjalani hidup ini. Kita tidak sendirian, Dia Sang Immanuel menyertai kita semua. Haleluya, amin. Ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan,